Assalamualaikum. Tentunya kembali lagi di channel saya. Kita akan membahas dan menjawab salah satu requestan kepada saya, Dr. Rizky, tolong dong bagaimana cara kita menjadi perawat yang profesional. Yang paling harus dikuasain adalah pelajaran biologi. Jadi karena memang ini nanti di keperawatan ini yang kita pelajari adalah tentang human body ya. Jadi tentang sistem tubuh manusia. Dan sebenarnya nggak cuma tentang sistem tubuh manusia aja sih. Di keperawatan ini kita akan diajarkan tentang melihat manusia dari berbagai sisi. Mulai dari sisi biologisnya iya, dari sisi psikologisnya iya, dari sisi sosial, kultural maupun spiritualnya. Jadi yang paling dasar yang harus dikuasain adalah pelajaran biologi, itu yang pertama. Nanti mungkin kalau ada lagi itu mata pelajaran kimia itu ada sedikit sih nanti, karena kita akan masih berhubungan dengan farmasi obat-obatan kayak gitu, biokimia, jadi masih ada kimianya sedikit. Kemudian fisika juga masih ada sedikit, karena nanti tentunya kita akan berhadapan dengan alat-alat kesehatan gitu kan ya. Dan yang terakhir sih matematika, pastinya matematika dasar aja kayak ya penjumlahan, perkalian, pembagian. Karena nanti kan sebagai perawat tentunya kita akan menghitung tentang mulai dari indeks massa tubuh, kemudian tentang tetesan infus kayak gitu. Jadi banyak sih yang dihitung, tapi mungkin masih simpel-simpel aja hitungannya. Teman-teman, jadi dalam video ini kita akan membahas seperti apa menjadi seorang perawat yang profesional. Namun ya, kita pastikan dulu dan kita ketahui dulu apa sih ilmu keperawatan. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu keperawatan, kita berbicara tentang satu bidang ilmu, bagaimana mempelajari asuhan keperawatan, bagaimana kita menjadi perawat yang profesional, dan kita mempelajari bagaimana kita menciptakan sebuah rasa empati dalam diri kita untuk bisa melayani pasien-pasien kita yang tentunya mengharapkan pertolongan dari kita. Dan ini menjadi satu hal yang baik sekali apabila kalian yang mungkin punya peminatan masuk ke ilmu keperawatan, tentunya ini menjadi satu rekomendasi penting. Jadi menjadi seorang perawat itu ya sama seperti seorang dokter juga. Bagaimana kita mempelajari ilmu keperawatan, bagaimana kita menganamnesa pasien, kita mengetahui identitas pasien, kita mengetahui keluhannya, keluhan tambahan, apa sih yang harus kita lakukan. Dan ini menjadi dasar dalam kita mempelajari tentang ilmu keperawatan. Dan ini tergabung dalam seperti asuhan keperawatan ya. Bagaimana kita menjadi perawat yang profesional, public speaking kita ini yang kita harapkan tentunya baik ya, kita bisa ramah tamah, senyum, sapa, salam. Ini yang dilakukan sebagai seorang perawat. Nah, jadi kalian yang mungkin minat di keperawatan bisa aja nih gabung di kampus Tikesina Medan, karena salah satu prodi yang ada di kampus Tikesina Medan ada D3 keperawatan. Jadi kalau kita bicara seorang perawat, bagaimana sih perawat ini memiliki empati yang tinggi. Jadi seorang perawat ya, kita berempati merasakan apa yang dirasakan oleh pasien kita atau orang lain. Jadi apabila datang pasien kita ingin berobat kepada kita, nah ini kita tanyakan nih kepada pasien kita bagaimana keluhannya, bagaimana cara kita melayani, bagaimana kita memberikan obat-obatan. Nah, penting juga kita memahami tentang dunia farmasi. Walaupun tidak spesifik, minimal kita memahami isi kandungan dari obat-obat yang akan kita berikan dan dosis takaran yang akan kita berikan kepada pasien kita. Ini salah satu cara kita menjadi perawat yang profesional. Jadi memang menjadi perawat yang profesional itu tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi buat kalian ya, tentunya semua pembelajaran dimulai dari teori lalu didukung dengan praktek di lapangan. Baik itu praktek di kampus, praktek nanti di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan terakhir pengabdian masyarakat. Langsung kita berinteraksi kepada pasien dan kita banyak belajar dari para senior ataupun dokter bagaimana mendiagnosa pasien, bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana terapi, bagaimana pemeriksaan lanjutan. Ini yang akan dipelajari dalam dunia keperawatan. Nah, jadi kalian tetap harus semangat. Nggak boleh pesimis ya kan. Jadi kalau kalian ingin ataupun punya minat di dunia keperawatan, ini saatnya kalian mengabdikan diri kalian, membaktikan diri kalian untuk bisa menjadi seorang perawat yang profesional. Jadi buat teman-teman semua
ya bukan promosi, tapi saya ingin menyampaikan di kampus 3 Sina Medan memiliki salah satu prodinya adalah D3 Keperawatan. Ayo buruan gabung ke 3 Sina Medan. Mudah-mudahan yang selalu menyaksikan video ini bisa mendapatkan inspirasi, terutama kalian yang baru tamat sekolah, baik itu SMA, SMK, atau sederajat, kalian punya mimpi menjadi seorang perawat, silakan gabung di Stikes Sina Medan. Buat kalian yang ingin request juga pertanyaan tentang apa saja, insya Allah akan saya jawab pada video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.